Saya percaya itu kerinduan kita dan kerinduan Tuhan juga, amin. Saya ajak kita lihat dari yang halaman yang Lukas 11 ya. Yang Lukas 11 belum yang itu. Belum, terus. Ya, saya ajak kita renungkan dari ayat yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Ada di Lukas 11, Bapak dan Ibu nanti bisa baca saja ya. Saya izinkan saya bacakan Lukas 11 ayat 24-26, perikopnya berkata, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ya yang bisa baca boleh baca, ya kalau enggak apa-apa. Lukas 11 ayat 24-26 ya. Ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula ya. Jadi dikatakan di sini Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu bisa renungkan lagi ya, bahwa manusia itu oleh roh jahat itu disebut apa? Sebagai rumah ya. Bahkan dia itu nyebutnya dengan jelas, yaitu rumah saya ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh lihat kiri kanan sedikit ya. Itu kalau ada roh jahat yang keluar, ya roh jahat itu kadang-kadang melihat, wah ini rumah saya nih gitu loh ya. Kalau di pelepasan gitu ya. Nah, jadi dia itu pengen apa? Pengen masuk lagi Bapak dan Ibu ya. Lalu apa? Lalu ternyata dia ini ternyata Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa apa? Dia ini ternyata punya teman ya. Temennya berapa? Temennya 7. Jadi yang masuk lagi jadi berapa? Jadi 8 Bapak dan Ibu ya. Bahkan yang 8 itu kejahatannya, tingkat kejahatannya itu lebih jahat atau enggak lebih jahat ya. Jadi gini ya, itu kan semuanya roh-roh jahat ya. Tapi ternyata roh-roh jahat itu ada tingkatan-tingkatan kejahatannya ya. Kenapa? Karena di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan itu, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Lebih jahat mana antara mencuri dengan membunuh? Membunuh itu lebih jahat Bapak dan Ibu ya. Membinasakan apalagi, karena membinasakan itu artinya membunuh satu generasi lebih kurang ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, menurut saya ini hal yang perlu kita renungkan, kita sadari. Kenapa? Karena gini Bapak dan Ibu, kalau kita itu tidak mengerti hal ini Bapak dan Ibu, kita ini merasa apa? Merasa saya ini udah capek-capek doling, udah ikut bahtera ya. Mungkin dari zaman dulu 10 tahun lalu ke Holy Stadium gitu ya Bapak dan Ibu. Ada nggak yang pernah ke Holy Stadium ya? Nah itu loh, kok keadaan saya nggak menjadi lebih baik ya, tapi malah tanda kutip menjadi lebih buruk Bapak dan Ibu. Nah itu kenapa Bapak dan Ibu ya? Di ayat sini sih dikatakan, tadi Bu Puji juga menjelaskan gitu ya. Tapi dikatakan itu di satu ternyata banyak orang yang rumahnya bersih atau kosong gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat kantin ini ya, nanti jam 2, jam 3 gitu, itu mungkin kosong Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak ada orangnya ya. Nah jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya tubuh kita ini, jiwa kita ini harus diisi ya. Itu dikatakan itu pakai bahasa itu mengisi rumah ya. Kalau rumah itu bersih, itu bagus gak Bapak dan Ibu? Bagus ya. Tapi kalau dalam konteks ini Bapak dan Ibu, kalau rumah itu bersih akan diisi oleh roh-roh jahat ya. Jadi rumahnya itu yang dimaksud itu bukan bersih gimana ya, tapi harus diisi. Diisi apa? Diisi dengan firman, diisi dengan kebenaran. Mengisinya bagaimana? Mengisinya dengan belajar, mendengarkan khotbah, menyembah dan lain sebagainya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita tidak mengerti hal ini Bapak dan Ibu, keadaan kita sekalipun kita ini udah sering berperang ke bangsa-bangsa, itu ternyata keadaannya tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk ya. Saya ada beberapa contoh Bapak dan Ibu, kebetulan orangnya ini ada di sini ya. Ada yang dari Jepang, boleh berdiri Bu ya. Nggak apa-apa, ini
kalau dari Jepang tuh apa nihauma, bukan ya? Kalau nihauma sama Cina ya. Itu arigato, nggak apa-apa berdiri aja Bu, tahan aja ya. Nah ini lalu apa Bapak dan Ibu? Ya kalau orang Jepang datang ke sini kira-kira bawa apa Bapak dan Ibu? Harusnya bawa uang yen misalnya Bapak, uang bener ya yen ya boleh duduk lagi nggak apa-apa, tenang aja ya. Tapi gini Bapak dan Ibu, sekitar 6 tahun lalu 2018 saya tuh disuruh ke Jepang Bapak dan Ibu ya. Lalu saya tuh awalnya itu gundah gulana gitu ya. Karena singkat cerita datang ke Bu Nani, dapat firman, terus kata Bu Nani pergi ke sana, bereskan apa saya juga nggak tahu gitu ya. Nah awalnya saya nggak tahu ya, singkat cerita pergi kira-kira seminggu apa berapa 10 hari, wah ternyata dingin sekali Bapak dan Ibu ya, bulan Februari gitu ya, sampai di sana tuh menggigil. Nah singkat cerita balik. Nah ketika balik itu pas lagi ada Bu Nani di SRK ya. Terus kita itu minta didoakan Bu Nani, dan Bu Nani itu bilang rohnya dari sana masih ngikutin ya Bapak dan Ibu ya. Terus apa yang terjadi? Waduh, itu ada beberapa peristiwa yang menurut saya itu aneh ya. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya nggak apa-apa, karena kita ini sering lah istilahnya kalau dibilang begitu itu katanya cocokologi, nggak apa-apa ya. Tapi ada orang itu mati gitu ya, terus ditusuk pakai samurai gitu ya, kan agak-agak aneh gitu ya. Mobilnya apa? Mobil merek Jepang gitu ya, terus ada tato dari Jepang gitu. Terus ada pemimpin pengusaha ya, kayak pengusaha lah. Nah, dan ini dulu belajarnya di Jepang ya, terus belajar bisnis di Jepang, balik tiba-tiba meninggal dunia Bapak Ibu, kecelakaan ya, nggak usah disebut lah namanya ya. Tapi intinya apa? Bahwa itu benar-benar contoh bahwa rohnya itu masih datang, masih mengikuti ya. Dan seringkali Bapak dan Ibu, seringkali dalam hidup kita ini ternyata ada roh-roh yang seperti itu ya. Ada ketika didoakan itu ada yang lihat nenek-nenek ya, kakek-kakek ya. Saya itu pernah didoakan sekian puluh tahun lalu, ada yang lihat tuh di atas saya cakar dan segala macam gitu ya. Nah terus ada lagi nih kesaksian ya. Bu Paulina boleh tolong berdiri ya. Ya ini Bu Paulina ini pekerjaannya itu mengemudikan mobil ya, jadi driver gitu ya. Berdiri dulu Bu, tenang aja ya. Nah singkat cerita gini Bu dan Ibu ya, kebetulan nih saya beliau ini melalui temannya itu minta didoakan, terus kita doakan ya. Nah singkat cerita gitu Bapak dan Ibu, kalau menurut dari kesaksian beliau ya, itu dulu itu ya, itu penumpangnya itu kalau datang masuk di mobil itu bisa berasa kayak merinding, bener ya Bu ya. Ya terus tuh ada yang lihat ya, ada yang lihat apa? Lihat tuh diikuti nenek-nenek apa kakek-kakek, bener ya, saya nggak bohong ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih gitu Bapak dan Ibu ya. Nah itu adalah contoh Bapak dan Ibu. Contoh apa? Bahwa roh itu benar-benar nyata Bapak dan Ibu, dan bisa membuat keadaan seseorang itu entah menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik ya. Dan bagaimana contohnya kalau keadaan itu menjadi lebih baik Bapak dan Ibu? Ya, kalau di sini sih Bapak dan Ibu itu contoh yang terkenal adalah Ibu Puji. Ibu Puji ini malaikatnya banyak sekali Bapak dan Ibu, benar ya. Orang-orang itu tahu Bapak dan Ibu ya, kalau ada acara gitu ya, untuk apa acara-acara seperti ini 4-5 hari gitu ya, untuk menahan hujan, nanti Bu Panglima mintanya kepada Ibu Puji ya. Kenapa? Karena Bu Puji ini bisa mengarahkan banyak sekali malaikat Bapak dan Ibu ya, dan banyak sekali berkatnya ya. Mungkin diberikan tanah gitu ya, diberikan gerejanya baru dibangun besar dan lain sebagainya gitu Bapak dan Ibu. Tapi poinnya gini Bapak dan Ibu, poinnya gini ya, poinnya jangan pulang hanya dengan teori saja, hanya dengan kata orang saja. Tapi marilah kita pulang ini dengan pengalaman, dan pengalaman yang baik Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, di sini ini katanya di Mahanaim ini katanya banyak malaikatnya ya. Percaya nggak? Ada nggak yang pernah lihat malaikat banyak di Mahanaim ya? Ada beberapa ya. Nah lalu apa Bapak dan Ibu? Nah malaikat-malaikat itu Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu bawa pulang kemana? Ke kota masing-masing, ke pulau masing-masing. Suruh apa? Suruh kerja, suruh bantu, suruh layani. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Tapi hari-hari ini khususnya sesi ini kita mau belajar lebih khusus untuk apa? Pelepasan
Ya, pelepasan dari apa? Dari kalau misalnya ada roh-roh jahat yang masih mengikuti. Ya, misalnya Bapak dan Ibu ini pergi ke tempat yang banyak sakit penyakit. Ya, lalu apa? Bapak dan Ibu lalu jadi batuk-batuk. Nah, itu mungkin karena roh sakit penyakit itu, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu pergi kemana? Ya, ke makam atau ke kuburan gitu ya. Tapi ya pasti Bapak dan Ibu kalau ke makam ke kuburan pasti doling, bener nggak ya? Ya, nggak mungkin yang lain-lain ya. Nah, tapi belum tentu baliknya itu masih bersih, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya ini ada kesaksian sedikit, Bapak dan Ibu. Saya ini pernah ada satu dengar kesaksian gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan disuruh Tuhan itu naik ke satu gunung. Ya nggak usah saya sebutkan lah ya. Dan gunung itu ternyata banyak presiden-presiden, pemimpin-pemimpin juga naik gitu ya. Nah lalu apa gini ya. Katanya gini ya Bapak dan Ibu. Ada pesan dari hamba Tuhan, Nabi Tuhan ya. Bahwa kalau pergi ke sana, kalau turun lagi itu bajunya semua harus dibakar Bapak dan Ibu. Nggak boleh dipakai lagi. Ya, jadi gimana? Ya, jadi beliau itu dapat hikmat. Hikmatnya apa? Pakai kaos oblong yang putih-putih, yang murah-murah itu ya. Lalu apa semuanya distikerin gitu, Bapak dan Ibu. Ya, lalu naik, ya turun lah, lalu dibakar. Ya, tapi saya nggak berkata semuanya untuk semuanya seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Itu cuma contoh saja, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena memang kadang-kadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang negatif yang masuk, Bapak dan Ibu ya. Saya ajak lihat ke halaman pertama ya, halaman pertama atau ke itu ya, berikutnya ya. Nah, terutama masuknya itu kenapa Bapak dan Ibu ya? Masuknya itu bisa masuk ke dalam kita, hidup kita pribadi, atau masuk kepada orang tua kita, bahkan kakek kita, nenek moyang kita, bahkan sampai atas-atasnya ya. Jadi ketika roh itu tadi kan roh itu bisa keluar masuk ya. Roh itu mengumpamakan tubuh manusia itu seperti apa? Seperti rumah ya, bahkan dia itu pakai dengan pede, rumah saya gitu ya. Lalu apa? Dia berjuang pengen masuk lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ini harus berjuang Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya roh itu tidak boleh masuk lagi ya. Yang boleh masuk ke dalam tubuh kita adalah Roh Kudus Bapak dan Ibu ya. Dan memang kalau Roh Kudus itu saya percaya bisa masuk ke tubuh kita, ke jiwa kita gitu ya. Tapi kalau yang tidak bisa masuk, bisa membantu, itu namanya malaikat ya. Tapi kalau untuk di roh-roh jahat ya sama semuanya disebutnya roh-roh jahat gitu ya. Tapi ada golongan yang saya rasa ada baiknya kita tahu. Itu ada golongan yang namanya golongan manunggal. Ya, suatu ketika itu kita itu pernah peperangan ke Jogja, Bapak dan Ibu, ya. Dan ketika di Jogja diperlihatkan itu roh-roh jahatnya itu tingkatnya manunggal. Manunggal itu apa? Ya tadinya itu manusia, ya sudah meninggal, tapi masih gentayangan, masih lalu menjadi roh jahat, lebih kurang seperti itulah. Kalau untuk penjelasan ini Ibu Puji lebih pakar gitu ya. Nah saya ini lebih praktek ya, lebih praktek. Nah jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah ternyata ada dua hal tadi, ada kutuk, ada berkat. Ya katakan sama-sama, ada kutuk, ada berkat. Ya, tapi kita harus batalkan, patahkan yang kutuknya. Ya, nah caranya gimana, Bapak dan Ibu? Ya, nah Bapak dan Ibu kalau bisa baca, kalau enggak saya bacakan secara singkat ya. Keluaran 20 ayat 5 dan 6 ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Deborah Puji, tapi saya bacakan ayat ini ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu apa? Patung ya, patung yang disembah gitu ya. Sebab apa? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburuan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat daripada orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada, ini langsung saya ganti ya, karena di terjemahan banyak terjemahan itu sudah dirubah gitu ya. Terjemahan itu beribu-ribu generasi daripada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku ya. Jadi saya kasih kesaksian Bapak dan Ibu ya. Saya tuh beberapa tahun yang lalu disuruh pergi ke Sumatera Utara ya. Itu tuh ya mungkin saya pernah ke Medan lah, tapi waktu itu saya udah kenal Tuhan, jadi saya ini belajar untuk perang gitu loh waktu ke sana ya. Berapa banyak yang dari Sumatera Utara? Ada nggak? Halo, boleh bersuara? Horas gitu ya Bapak Ibu.
Waduh sedikit ya, ini nggak banyak ya. Nah nggak apa-apa ya. Tapi kalau di Mahanaim ini Bapak dan Ibu jangan salah, 70% 80% orang Batak Bapak dan Ibu ya. Nah singkat cerita saya tanya Tuhan ya. Terus Tuhan itu bilang kepada saya, ya saya dapat hikmat penyembahan berhala. Nah saya itu agak bingung ya, kenapa? Karena saya pikir itu Sumatera Utara itu kantong Kristen gitu ya. Kok ada penyembahan berhala gitu ya. Kalau ke tempat-tempat lain penyembahan berhala ya saya nggak heran gitu ya. Nah singkat cerita turun mendarat naik mobil, loh saya baru mengerti yang dimaksud penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka itu kalau bangun kuburan makam itu gede-gede, tinggi-tinggi, mewah-mewah Bapak dan Ibu ya. Dan udah gitu katanya suka ditanyain ya kalau ada apa-apa datang ke makam gitu ya, roh arwah nenek moyang. Oh saya lebih mengerti, oh ternyata itu penyembahan berhala ya. Dan ternyata Bapak dan Ibu itu menyebabkan kutuk keturunan. Kenapa? Karena roh itu bisa masuk tadi seperti tadi ya di Lukas 11. Dan kalau seseorang itu mati Bapak dan Ibu, seseorang itu mati, roh jahatnya itu nyari rumah lagi, rumah yang baru. Ya misalnya apa? Misalnya ya tanda kutip anaknya Bapak dan Ibu ya. Nah jadi ya kita ini perlu berurusan dengan roh-roh nenek moyang, roh-roh yang ada dalam keluarga kita ya. Bahkan Bapak dan Ibu dikatakan di lalu apa? Nah ini sebelum kita pindah ke halaman berikutnya, ternyata ada kuncinya. Kuncinya apa Bapak dan Ibu? Ternyata ini istilahnya kalau Bapak dan Ibu lihat ya, ini tuh ayat itu tidak adil. Ya kenapa tidak adil? Karena gini ya, kalau orang berdosa kutuknya berapa keturunan? Cuma 4 keturunan. Tapi ya 4 keturunan belum tentu berhenti ya. Kenapa? Karena bisa aja berdosa lagi lalu lanjut lagi, berdosa lagi lalu lanjut lagi ya. Sehingga beratus-ratus berpuluh-puluh keturunan ya. Tapi kalau orang benar itu satu aja ya, itu ribuan generasi berkatnya, kasih setianya, keset olahnya ya. Jadi caranya gimana Bapak dan Ibu? Ya caranya ya kita ini perlu datang ke Tuhan dan membuat tanda kutip surat, tanda kutip ya istilahnya ya, ini untuk memudahkan aja ya. Tanda kutip semacam apa? Perceraian, menceraikan daripada apa? Penyembahan berhala, memutuskan perjanjian-perjanjian yang lama dengan roh-roh nenek moyang, roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Lalu apa? Masuk kepada perjanjian orang benar. Kenapa? Karena kalau kita ini percaya kepada Yesus, berarti kita ini anak Daud, anak Abraham. Karena Yesus itu anak Daud, anak Abraham. Dan harusnya kalau kita masuk kepada perjanjian itu, berkat Abraham turun atas kita. Benar gak Bapak dan Ibu? Ya, berkat Abraham itu seperti apa? Ternyata ada ayatnya di Kejadian 24 ya, kalau bisa ditampilkan. Di Kejadian 24 berkat Abraham itu berkat dalam segala hal ya. Jadi apa? Keuangannya diberkati enggak? Keuangannya diberkati, bisnisnya diberkati, keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati, pokoknya semuanya diberkati ya. Nah kita udah mengalami belum Bapak dan Ibu? Ya, pada kenyataannya belum tentu kita sudah masuk kepada berkat Abraham ini Bapak dan Ibu ya. Lalu gimana Bapak dan Ibu? Ya nanti kita proses lagi pelepasan itu Bapak dan Ibu ya. Saya ajak kita belajar sebentar, lalu saya ajak kita praktek Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, saya itu biasanya saya ajak berdiri ya. Lalu nanti saling mendoakannya gimana, buat seperti lingkaran gitu ya, tapi yang laki-laki dengan pria, yang wanita dengan perempuan ya. Lalu saling mendoakan sampai apa? Sampai dilepaskan ya. Harusnya kalau kita dilepaskan Bapak dan Ibu ya, ada tandanya apa ya? Tandanya berkat gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi salah satunya dikatakan ke halaman berikutnya Bapak dan Ibu. Salah satunya dikatakan di sini, kalau kita itu udah dilepaskan daripada apa? Dosa kita, kesalahan kita, itu ada di Yeskiel 36 Bapak dan Ibu ya. Yeskiel 36. Harusnya kita merasa apa? Merasa mual ya, ayatnya berkata demikian
ya. Merasa mual dengan apa? Ya pokoknya dengan dosa-dosa kita, apapun itu, ya. Yang dosanya apa? Kalau dulu saya pornografi, ya, pemberontakan. Nah harusnya saya merasa mual dengan dosa-dosa itu. Sampai merasa apa? Sampai merasa, ada ayatnya juga merasa malu dengan dosa-dosa itu. Sampai apa? Sampai kita ini bisa, harusnya menurut saya itu sampai bisa membenci. Ya kenapa? Karena Tuhan itu membenci dosa. Ya bukan orangnya tapi dosanya. Boleh ke halaman berikutnya di sini. Ya. Nah, ya. Jadi ada ayatnya, ya. Ayatnya itu seseorang itu harus membenci bapaknya, membenci ibunya, ya. Tapi menurut saya, ya Bapak Ibu, menurut penafsiran saya dan saya pernah dengar penjelasan hamba Tuhan, ya, yang kita benci itu adalah dosanya, ya. Dosa apa? Dosa penyembahan berhala, dosa kedukun, dosa malas, dosa rakus, dosa tadi apa? Misalnya kekerasan keluarga, KDRT dan sebagainya, ya. Dan saya berdoa kita ini punya satu kehausan, kelaparan yang berkata gini ya, ini semua harus berhenti di saya. Apa itu? Kemiskinan, kebodohan, sakit penyakit kanker, nggak ada, harus berhenti di saya. Ya, itu ya contohnya jelas itu seperti Bu Puji gitu ya. Itu benar-benar nyata gitu loh kehidupannya. Ya, jadi kita harus menjadi berkat. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau kita tidak bereskan, itu akan berlanjut kepada anak cucu kita, Bapak dan Ibu. Anak cucu kita yang masih berurusan dengan apa? Kutuknya, Bapak dan Ibu. Ya, efeknya, dampaknya. Ya, Daud itu bertobat nggak? Bertobat, tapi nggak berarti konsekuensinya itu langsung berhenti. Ya, anaknya tetap mati, udah gitu anak itunya tetap mati, terus apa? Sampai ke 10 keturunan itu terjadi apa? Perjinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dosanya Daud, Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Ya, tapi ada istilahnya, ada obatnya, ada jalan keluarnya. Yaitu apa? Yaitu masuk ke dalam perjanjian kasih setia Tuhan. Ya seperti apa? Ibu Panglima kan sudah ceritakan kemarin bahwa apa? Bahwa Miel ini berkatnya begitu banyak, ya. Elion berkatnya begitu banyak, ya. Tapi kan nggak semua dari kita ini langsung seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi bagaimana? Ya sabar, Bapak dan Ibu, ya. Boleh mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini anaknya Pak Yusak Cipto, ya. Pak Petrus Agung Purnomo. Menurut saya boleh-boleh aja, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Ya, karena kan Pak Agung juga diangkat anak oleh Pak Yusak Cipto, ya. Dan ada berkat-berkatnya yang turun, yang mengalir, ya. Lalu ke halaman berikutnya. Nah, jadi berkat Abraham itu apa, Bapak dan Ibu? Ya, salah satu bagian berkat itu adalah kekayaan, benar nggak, Bapak dan Ibu? Ya, adalah kehormatan. Ya, tapi saya percaya bukan itu aja. Ya, ayatnya ini berkata di Galatia 3 ayat 13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, jadi karena Yesus yang sudah menjadi kutuk, harusnya apa? Di dalam kita, hidup kita harusnya hanya ada berkat, harusnya, ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab apa? Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan hal ini, telah naik ke kayu salib supaya apa? Kalau kebaca boleh katakan sama-sama, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham itu duit bukan, Bapak dan Ibu? Belum tentu ya Bapak dan Ibu. Karena dikatakan berkat Abraham ini adalah apa? Roh yang dijanjikan. Ya, harusnya Bapak dan Ibu, harusnya apa? Ketika berkat Abraham turun atas kita, kita menjadi berkat atas bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa itu bisa menerima roh yang telah dijanjikan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan naik kapal, Bapak Ibu. Ya, di kapal itu kapal pesiar sebenarnya, cuma isinya 1.600 pendoa gitu ya, lebih kurang ya. Ibu Puji juga ada gitu ya, Bu Evi juga ada. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu, ya, itu ada banyak bangsa-bangsa lain Bapak dan Ibu, tapi
Kalau kita ini menyembah, ini bukan nyombong ya Bapak Ibu, ini cuma kenyataan aja ya. Itu hadirat Tuhan tuh istilahnya paling kenceng Bapak Ibu ya. Apalagi kalau udah Bu Evi yang nyembah gitu ya. Wah, udah Bu Evi menyembah gaspol ya, set hadirat Tuhan turun gitu ya. Walaupun kadang-kadang gak langsung ya. Dan pendua-pendua dari bangsa-bangsa lain itu lihat bahwa apa ya, katanya itu ada ular kepala hijau, kepala 7 lah gitulah ya. Tapi mereka ini belum bisa untuk menghabisi ya. Singkat cerita ya, kita pas perang itu oleh anugerah Tuhan bisa habis gitu ya. Kita tuh pergi ke sana 100 orang Bapak Ibu ya, semuanya perang gitu ya. Terus udah gitu orang-orang dilawat Bapak Ibu ya. Ketika kita berdoa, mereka ini rebah-rebah gitu. Kenapa? Karena merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi ini salah satu bentuknya, salah satu manifestasinya, yaitu apa? Kita membawa berkat Roh Kudus. Katakan sama-sama, membawa berkat. Sampai apa? Berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menerima roh yang telah dijanjikan. Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu, hari-hari ini, tahun ini kita dapat pesan ya daripada Bu Nandi ya, bahwa apa? Ini waktunya untuk pergi ke bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk bernubuat ya. Nah, berkat Abraham tadi sudah, berikutnya masih ada nggak? Berikutnya Pak. Nah, jadi gimana nih Bapak dan Ibu ya, supaya kita itu bisa benci dengan dosa ya. Ternyata ada kabar baik Bapak dan Ibu. Itu bukan hanya usaha kita Bapak dan Ibu ya. Ada bagian kita ya, ada yang perlu kita lakukan, jelas ya. Tapi dikatakan di sini di Yeskiel 36 ya, bagian bawahnya saja mulai dari sini ya. Tuhan berkata apa? Tuhan akan memberikan diam di dalam batin kita, dan Tuhan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya ya. Jadi kabar baiknya apa? Menurut saya ini kabar baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut saya ini tidak mampu ya, tidak mampu. Saya itu dulu terikat dengan pornografi Bapak Ibu ya. Jadi dikit-dikit maunya ke situ Bapak Ibu. Piktor ya istilahnya, pikiran kotor gitu ya. Nah, tapi Roh Tuhan bisa membuat kita, Roh Tuhan bisa memaksa kita ya. Hari-hari ini gitu Bapak dan Ibu, bagian kita apa? Bagian kita adalah apa? Akui, perkatakan. Ya, perkatakan apa? Bahwa misalnya gini Bapak Ibu, udah mau mikir yang gak benar, perkatakan apa? Aku membenci pornografi, aku muak dengan pornografi ya. Walaupun apa? Walaupun mungkin pikiran kita masih senang, masih pengen lihat gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita perkatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan Roh Tuhan bisa membuat kita benci dengan roh-roh jahat ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada kebanyakan ini mungkin dari bajunya ini generasi yang sudah 50-60 tahun gitu. Maaf ya, mungkin ada senior gitu ya. Jadi mungkin biasanya masalahnya apa ya? Biasanya mungkin ada yang masalahnya kesehatan, ada nggak? Boleh angkat tangan? Nggak ada. Ada yang masalahnya keuangan, ada nggak? Nggak ada ya. Ada yang masalahnya keluarga. Ya, kalau menurut Pak Yusak itu biasanya kalau masalah di hidup kita itu biasanya 3 itu ya. Kesehatan, keuangan, dan keluarga ya. Kalau generasi muda apa? Ya, kalau generasi muda mungkin gadget ya, yang baju putih mungkin, atau apa? Ya, hari-hari ini mental health ya. Ada suara-suara misalnya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita cabut, kita balikan keadaan. Sampai apa? Sampai kita punya malaikat yang banyak Bapak dan Ibu. Dan malaikat itu bisa melepaskan jiwa. Amin nggak Bapak dan Ibu? Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalahkan roh sakit penyakit, harusnya kita ini membawa kesembuhan. Harusnya kita ini membawa malaikat kesembuhan. Siapa yang merasa punya malaikat kesembuhan? Boleh angkat tangan nggak? Ya. Ada beberapa ya. Saya juga pernah diperlihatkan punya malaikat kesembuhan ya. Ada malaikat kelimpahan ya, ada malaikat peperangan rohani dan lain sebagainya. Pokoknya aktifkan pelayanan malaikat kita ya. Balikan keadaan ya. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu kita praktek ya, boleh Bapak dan Ibu ya. Saya ajak Bapak dan Ibu tutup Alkitabnya. Saya ajak kita bangkit.